Anies Muhaimin bisa memenangi Pilpres 2024. Inilah pemikiran visioner Surya Paloh yang menyiratkan bahwa momentum transisi demokrasi Pilpres 2024 itu tidak sekedar menjadi tujuan dan urusan menang atau kalah, tetapi proses keberlangsungannya pun harus bermutu, berkelas, dan berbobot. Partai Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Muhaimin harus berhasil membawa esensi dan substansi visi misi bagi perubahan dan perbaikan Indonesia yang nyata dan sesungguhnya, bukan klise dan hasil rekayasa. Melaluinya dan kembali daripadanya, kita mendapatkan nilai-nilai pembelajaran politik yang demokratis, luhur, baik, bijak, jujur, dan adil. Tak ada lagi cebong dan kampret, tak ada lagi kadrun dan jokodok. Yang ada, rakyat yang bersatu ingin lebih naik derajat, lebih bermartabat dan beradab. Selayaknya lah, sudah suatu keharusan dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat sebagai pemangku dan pemegang kekuasaan tertinggi. Tersambung menginspirasi pemikiran visioner Caimin terhadap NU sebagai bagian terbesar yang mewakili kekuatan Islam tradisional yang boleh jadi berpopulasi nyaris 100 juta di seluruh Indonesia, di mana basis massa terbesar 80 juta berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. NU di sepanjang kurun perjalanan sejarah membangun negeri ini memang pernah terekstrasi dan terdifraksi oleh kepentingan golongan dan mahjab dari sebagian mayoritas Aswaja, Islam Abangan, hingga Islam Nusantara harus bersatu secara utuh sekarang di bawah panji NU. Selain itu juga, menjadi tugas strategis Caimin adalah mempersatukan fraksi dan faksi di PKB, tentu dengan tabayun, mewujudkan rekonsiliasi untuk bersatu dengan komunitas Gus Durian dan NU garis lurus. Anies sudah didukung oleh kekuatan Islam terbesar lainnya, yakni Muhammadiyah, beserta seluruh ormas-ormas Islam bergerak bersama mengakomodasi agar kemenangan Anies Caimin itu menjadi semakin nyata. Tetapi apakah dengan itu kemudian akan dituduhkan kepada Anies Caimin mengulang propaganda yang semula terdomestikasi di Pilkada Jakarta, kemudian sekarang ternasionalisasi di Pilpres 2024 dengan isu politik identitas Islam? Tentu saja tidak, dan itu faktanya hanya propaganda hoax semata dan fitnah keji yang memang tidak berdasar. Anies dengan rekam jejaknya memimpin di Jakarta justru terbukti mempersatukan dan melindungi serta menjamin seluruh kepentingan umat beragama minoritas lebih damai, nyaman, dan aman. Tak boleh dilupakan tentunya soliditasnya komunitas sukarelawan politik mandiri Anies dengan adagium asal Anies Presiden pasti akan tetap tegak lurus dengan keteguhan dan kekokohan komitmen, integritas, dan loyalitas yang sangat tinggi. Surya Paloh, Anies, dan Nasdem memang tetap konsisten dan tidak ada kepentingan yang menyelewengkan seperti persekongkolan dengan poros Jokowi, apalagi menjadi bagian kroni dan koloni dengan poros Jokowi. Formasi sedemikian, insya Allah PKB, PKS, dan Nasdem akan menggaspol mesin roda gerakan dan pergerakan kendaraan partai politik. Kendaraan partai politik selanjutnya yaitu seluruh gabungan kekuatan komunitas sukarelawan politik mandiri Anies di seluruh Indonesia. Bak jamur di musim hujan akan bertumbuh dan bertunas menjadi tidak saja ratusan ribu, bahkan jutaan, turut menggiring suara floating mass dan swing voter yang juga tidak kalah penting. Kedua komponen mesin turbo pendulum vote getter itu sebagai suatu anugerah nurbuah dan destiny bahwa Anies Muhaimin akan ditetapkan dan ditakdirkan atas campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 itu. Vox Populi, Vox Dei.
Sejatinya dan secara genuine, bersama-sama seluruh rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan serta kemandirian kedaulatan negara bangsa sebagai suatu keniscayaan rahmatan lil alamin.